Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, we meet again. And today we are going to study about the present perfect tense. Present perfect tense. Pasti kalian udah pernah belajar ya tentang present perfect tense ini. Sekarang jadi saya lebih mengingatkan kembali memori kalian, menggali lagi memori kalian tentang tenses yang satu ini. Nah, ada 3 hal yang akan kita pelajari kali ini, yakni yang pertama adalah function, time signal, and pattern. Nah, let's start from function. Di sini ada 4 fungsi dari present perfect tense. Yang pertama, yaitu untuk menyatakan peristiwa yang sudah atau belum selesai dengan keterangan waktu yang tidak begitu jelas. Jadi, fungsi pertama menyatakan peristiwa yang sudah atau belum selesai dengan keterangan waktu yang tidak begitu jelas. Yang kedua fungsinya yakni untuk menyatakan peristiwa yang dimulainya di masa lampau, tapi masih berlanjut sampai sekarang, sampai saat ini, gitu. Fungsi yang ketiga yakni untuk menyatakan peristiwa yang pada suatu titik waktu tertentu di masa lampau sudah selesai, namun efeknya masih berlanjut. Jadi menyatakan satu peristiwa yang pada satu titik tertentu di masa lampau sudah selesai, tapi efek dari peristiwa itu berlanjut sampai sekarang. Fungsi yang keempat, untuk menyatakan peristiwa yang berulang terjadi atau dilakukan berulang kali di masa lampau. Nah, jadi ada 4 fungsi dari present perfect. Sekarang, let's continue to time signal and pattern. Nah, di sini setiap tenses yang perlu diketahui oleh kalian ya, setiap tenses itu mempunyai ciri waktu yang berbeda-beda. Biasanya keterangan waktu itu menunjukkan ciri dari tenses tertentu. Jadi kalian bisa dengan mudah membedakan antara tenses yang satu dengan yang lain. Misalkan ini masuknya ke dalam pola kalimat mana atau tenses yang mana ya? Misalkan perhatikan aja keterangan waktunya. Misal kalau yesterday atau now, yesterday untuk past tense, now untuk present continuous. Nah, ini juga sama. Present perfect tense juga. Nih, yang menjadi ciri biasanya adalah keterangan waktu already. Already, dibacanya already. Selanjutnya adalah yet. Yet ini untuk kalimat negatif, yang artinya belum. Penempatan yet biasanya berada di akhir kalimat. Gitu ya. Yang selanjutnya ever. Kebalikan dari ever itu pernah. Never, kebalikan dari ever, tidak pernah. Just, baru saja. For, itu selama. Since itu sejak. Nah, ini adalah beberapa keterangan waktu yang merupakan ciri dari present perfect tense. Pattern. Sekarang let's continue to pattern. Pola kalimat present perfect tense itu biasanya terdiri dari subjek. Subjeknya itu ada I, you, they, we, he, she, it. Nah, setelah subjek ditulis biasanya ditambahkan have atau has. Nah, di sini ada perbedaan penggunaan have sama has. Kalau untuk subjek I, you, they, we pakai have. Kalau negatifnya pakai not gitu ya. Jadi have not. Nah, he, she, it memakai has atau has not. Nah, ditambahkan kata kerja bentuk ketiga atau participle. Nah, di sini sebagai contoh, kata kerja bentuk ketiga yakni nih ada. Kata kerja kan dibagi 2, ada jenisnya itu ada reguler, ada irregular. Kalau reguler nih, bab 3-nya studied, visited, watched, opened, tried. Jadi yang reguler itu beraturan. Kata kerja perubahan kata kerja bentuk ketiganya diakhiri akhiran D atau ED. Sedangkan irregular itu tidak diakhiri akhiran D atau ED. Contohnya seperti eaten. Eaten itu verb 3 dari eat, ate, eaten. Seen, verb 3 dari see. Saw, seen, melihat. Read, nulisnya sama, cuma bacanya yang beda ya. Verb 1 adalah read, verb 2 read, verb 3 read. Nah, next, written. Written itu dari write, wrote, written.
gone. Itu gone dari go. Go, went, gone. Nah, inilah perubahan kata kerja, hanya sedikit saja saya cantumkan di sini, sisanya silakan kalian cari sendiri. Karena untuk menghafalkan jenis kata kerja ini tidak ada jalan lain selain kalian harus melafalkan sendiri gitu ya, dihafal sendiri biar lama-lama bisa hafal di luar kepala. Nah, itu jenis kata kerja reguler sama irregular. Next, kita lanjut ke contoh soal. Kita terapkan pola kalimat present perfect yang sudah saya jelaskan tadi ke dalam bentuk soal. Let's see. Yang pertama tadi fungsinya apa? Untuk menyatakan peristiwa yang dimulai di masa lampau dan masih berlanjut sampai sekarang. For example, Budi has gone to America since 2015. Nah, ini kan Budi sudah pergi ke Amerika sejak 2005. Nah, dari kalimat ini mengisyaratkan has gone, Budi has gone, sudah pergi. Itu dia perginya di masa lampau, perginya udah. Tapi sampai sekarang, sampai 2021, Budi masih di Amerika. Nah, itulah yang dimaksud dengan menyatakan peristiwa yang dimulai di masa lampau dan masih berlanjut sampai sekarang. Itu contoh yang pertama. Terus yang kedua, untuk menyatakan peristiwa yang pada suatu titik tertentu di masa lampau sudah selesai, namun efeknya masih berlanjut sampai sekarang. Contohnya, my brother has gone abroad for studying. I really miss him right now. Nah, ini artinya kakakku sudah pergi ke luar negeri untuk belajar. Saya sangat merindukannya sekarang. Nah, perginya udah, my brother has gone. Kakakku sudah pergi. It happened in the past, terjadi di masa lampau. Nah, akibat dari pergi itu, sekarang saya sebagai adiknya merindukan dia. Nah, saya merindukannya sekarang. Nah, itu efeknya. Efek dari kakak saya pergi, sekarang saya kangen sama dia. Nah, itu ya, bisa dipahami ya. Nah, sekarang fungsi yang ketiga, untuk menyatakan peristiwa yang berulang terjadi atau beberapa kali dilakukan di masa lampau. Contohnya, Tisa has visited Bali 3 times. Nah, Tisa sudah mengunjungi Bali 3 kali. Nah, ini kan repeated. Ini diulangi beberapa kali. Terus fungsi yang keempat, menyatakan peristiwa yang sudah atau belum selesai dengan keterangan waktu yang tidak jelas. Nah, contohnya seperti ini. Yang pertama kita coba kasih contoh untuk menyatakan peristiwa yang sudah selesai, tapi nggak ada keterangan waktunya. Contohnya seperti ini. She has eaten her breakfast. Dia sudah memakan sarapannya. Nah, itu sudah. Sekarang lanjut ke yang belum selesai. Contohnya yaitu, they have not come here yet. Mereka belum datang ke sini. Jadi, jika ada have tambah yet, have not yet, itu diartikannya belum. Nah, itulah materi singkat tentang present perfect tense. Semoga bisa dipahami. See you on another occasion. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.